Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus semaksimalnya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan apa saja. Tuhan kita bukan Ramadan. Tuhan kita bukan Lailatul Qadar. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dia bisa melipat gandakan amal kebaikan kita dengan terserah Dia, karena Dia Maha Kuasa. Dan kita tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Kita harus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, di setiap waktu, di setiap keadaan. Kita bukan hambanya bulan Ramadan. Kita bukan hambanya Lailatul Qadar, tapi kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Ramadan pergi, walaupun Lailatul Qadar pergi, Allah Subhanahu wa taala selalu ada dan selalu melihat kita. Dan setiap perbuatan kita selalu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan sampai kita rusak. Ibarat satu bangunan yang sudah dibangun, yang sudah bagus, baik, indah, setelah itu dirusak kembali, sayang sekali. Demikian juga amal, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di bulan Ramadan, sholat tarawih, sujud kita, ruku kita, shaum yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini melatih diri kita supaya kita menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa adalah orang yang paling mulia di bumi. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling beruntung. Nasibnya, hatinya, pikirannya, kebahagiaan yang luar biasa itu dirasakan oleh orang yang bertakwa. Dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jadi jangan sampai kita lepas. Ramadan melatih kita. Jangankan perbuatan haram, jangankan perzinahan, perjudian, perbuatan yang halal saja, kalau Allah suruh tinggalkan, saya tinggalkan. Itu Ramadan. Makan yang halal pun di siang hari, makan makanan halal, minum minuman halal di siang hari, Allah larang, Allah haramkan, Allah larang, saya tinggalkan. Walaupun itu halal, makanan yang halal, kumpul dengan istri halal, tapi karena dilarang di siang hari di bulan Ramadan, kita tinggalkan. Kita tinggalkan yang halal pun kalau dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang haram, apalagi perzinahan, perjudian, minum-minuman keras, meninggalkan sholat, perbuatan-perbuatan yang berdosa. Sholat kita supaya kita perhatikan. Jangan sampai setelah Ramadan selesai kita tidak pernah lagi sholatul lail, sholat malam. Ramadan selesai masih ada sholat tahajud untuk membersihkan diri kita. Diri kita ini perlu dibersihkan terus, perlu dibersihkan terus, perlu mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya betul-betul kita ini takwa kepada Allah, kita beruntung. Kita takut kepada Allah, kita amalkan perintah Allah, kita kerjakan perintah Allah. Kita yang beruntung, kita yang beruntung. Setiap perintah Allah ini banyak manfaatnya untuk diri kita. Kalau kita betul-betul meresapi. Jangankan meninggalkan sholat, lalai di dalam sholat saja
sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Ini perlu diperhatikan. Kita Ramadan dilatih supaya taat kepada Allah dengan taat yang sebenar-benarnya, yang ikhlas yang sebenar-benarnya. Kita dilatih, bahkan yang halal pun kalau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berani mengerjakan di bulan Ramadan. Coba di bulan Syawal ini. Sayang sekali kalau amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan kita rusak lagi di bulan Syawal. Dan ini jutaan manusia yang namanya dihapus dari neraka setelah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan banyak manusia, jutaan manusia yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dihapus, yang tertulis di dalam neraka namanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jangan sampai nama kita ditulis lagi di dalam neraka. Jutaan manusia, hari raya Idul Fitri betul-betul fitri. Idul Fitri miliknya orang-orang yang bertakwa, miliknya orang-orang yang berpuasa, saum di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Idul Fitri. Dan kita bersihkan hati kita dengan teman-teman kita, dengan siapapun keluarga kita, bahkan musuh kita pun. Bersihkan hati, maafkan semuanya. Hati itu kalau dibersihkan enak enteng. Ibarat sampah. Sampah itu kalau kotor, ya, ada kotoran sampah, rasanya kan gak enak, dipandang gak enak. Kotor, rumah yang kotor gimana? Rasanya kan gak enak. Juga gitu, diri manusia, badan manusia, kalau ada kotoran, hati, dendam, dengki, jengkel, ini semua menyiksa pikiran, menyiksa diri, gara-gara dendam, gara-gara dengki, jadi pikiran, akhirnya jadi sedih, akhirnya gelisah, bingung. Ini semua gara-gara kotoran. Bersihkan hati, ikhlaskan, maafkan semuanya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak enteng, pikiran enteng, hati tentram, pikiran tenang kalau kita bersihkan hati. Ini Idul Fitri. Kita bermaaf-maafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita dan amal kalian semuanya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Lantas dijawab taqabbal ya karim. Ini penting. Dan maaf-maafan, bersihkan hati. Jangan ada iri, dengki. Kita sadar dunia sementara, dunia bakal kita tinggalkan, kita bakal mati. Tujuan kita bukan dunia ini. Tujuan kita ini akan masuk ke kubur, akan mati, akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Jangan sampai kita lupa tujuan kita. Orang yang lupa tujuannya, hidupnya tidak bisa tenang, gelisah, bingung, sedih. Tujuannya karena Allah sudah menentukan tujuannya bakal mati, bakal masuk kubur. Dia bingung mengumpulkan dunia sehingga tidak mengenal yang haram. Akhirnya apa? Gelisah, bingung, sedih. Karena apa? Karena hidup di dunia dibatasi dengan umur. Hidup di dunia dibatasi. Kita ini diberi hidup ini dibatasi. Kalau kita lupa, kita sedih. Kalau kita serakah kepada dunia ini sehingga menghalalkan segala cara, tidak bakal hidup bisa tenang, tidak bakal hidup bisa bahagia. Karena apa? Karena tujuan kita ini bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tahu jelas tujuan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
berapapun harta, pangkat, jabatan, uang yang miliaran, semuanya tidak akan kita bawa, kita akan mati, akan ditinggalkan. Hanya yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang insya Allah menemani kita. Dan sering ini doa yang dibaca Nabi bagus sekali. Rasulullah itu sering membaca doa ini. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuskanlah nama kami dan nama bapak kami dan ibu kami dari neraka. Ini penting dibaca. Jutaan manusia yang namanya dihapus dari neraka di bulan Ramadan. Dan ini termasuk usaha dengan doa. Usaha dengan doa supaya nama kita terhapus, tidak tertulis di neraka. Ini penting. Kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kita supaya dijauhkan dari api neraka. Tapi kalau tadi kita nama kita dihapus, tidak tertulis lagi di dalam neraka. Ini penting doa ini. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuskanlah nama kami dan nama bapak kami dan ibu kami dari neraka. Sudah tidak tertulis lagi. Selesai, insya Allah langsung surga. Ini penting doa ini. Ini juga doa-doa yang sebaiknya diamalkan di bulan Ramadan, maupun Ramadan sudah keluar juga bisa diamalkan terus. Amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan diamalkan terus di bulan Syawal juga boleh, bagus. Yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya puasa 6 hari. Man shoma Ramadan summa atba'u sittah min Syawalin kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lantas diikuti 6 hari di bulan Syawal, bagaikan orang yang berpuasa sepanjang masa 1 tahun. Coba kita ini diuji terus sama Allah. Sampai di mana takwa kita? Sampai di mana ketaatan kita kepada Allah? Sampai di mana kedudukan kita di sisi Allah? Sampai di mana derajat kita dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kita dilihat terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ramadan selesai, ini hari raya, dapat 1 hari, kita disunahkan puasa Syawal. Bagi yang mau, ini puasa ini fadilahnya besar sekali. Besar sekali, seperti orang berpuasa 1 tahun, di mana orang asik-asik makan dan minum. Besoknya kita langsung disuruh berpuasa lagi. Ini sunnah untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan badan dari dosa-dosa, jiwa kita dari segala kesalahan, dari dosa-dosa. Jadi dosa-dosa itu kalau diampuni sama Allah, bekas-bekasnya itu masih ada. Ibarat sebuah luka. Luka itu kalau sembuh, bekasnya luka masih ada. Lah bekasnya luka ini dibersihkan dengan kebaikan-kebaikan, dengan beramal, dengan sholat malam, dengan berpuasa sunnah, dengan mengerjakan amal-amal soleh, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membersihkan bekas-bekasnya dosa tersebut. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah